Babul maf'uli li ajlihi. Bab yang menjelaskan tentang maf'ul li ajlih. Wal masdaran sib'in ata bayana li'illatil fi'lil ladzi qad kana. Maf'ul li ajlih itu adalah al masdar al mansub al mubayyin li'illatil fi'li. Coba kesuai sing ndi yo kuwi lho nek wal masdaron sib'in. Maf'ul li ajlih itu adalah al masdar al-mansub al-mubayyin al-mubayyinu li'illatil fi'li. Ini namanya maf'ul li ajlih. Yang dinamakan maf'ul li ajlih itu adalah al-masdar al-mansub al-mubayyin li'illatil fi'li. Masdar yang dibaca nasab yang menjelaskan alasan daripada fi'il yang ada. Alasan daripada fi'il yang ada. Contoh begini, Pak. Contoh kum. Yes. Kum ngadeka sapa sira? Li Zaidin maring Zaid. Di sini kalimat fi'il, ini fi'il. Fi'il amr. Yes. Di mana setelah fi'il amr ini ada lafaz ibtigha barokati. Lafaz ibtigha ini masdar, Pak. Ibtagha yabtaghi ibtighaan, masdar. Masdar dibaca nasab, ibtigha'a. Masdar mansub. Masdar yang dibaca nasab, yang ini didatangkan dengan tujuan menjelaskan fi'il, menjelaskan alasan fi'il. Kum li Zaidin, berdiri ada Zaid. Berdiri ada Zaid. Kenapa harus berdiri? Ibtigha'a barokatihi, untuk mengharapkan barokahnya Zaid. Ibtigha'a krono arai ngarep-ngarep ing barokai Zaid. Ibtigha'a barokatihi, mengharap berkah Zaid. Kata-kata ini menjadi ilat, alasan daripada pekerjaan kum, pekerjaan berdiri. Ini disebut dengan maf'ul li ajlih. Yes. Maf'ul li ajlih itu masdar. Ini masdar ibtigha. Dibaca nasab ibtigha'a. Yang alasannya adalah untuk menjelaskan fi'il yang ada. Untuk menjelaskan fi'il yang ada. Sayangnya maf'ul li ajlih itu harus ada syaratnya. Syaratnya dikatakan wa syartuhu tihaduhu ma'amili fima lahu min waqtihi wa fa'ili. Maf'ul li ajlih itu ada dua syarat yang paling mendasar. Hapus dulu. Maf'ul li ajlih itu syaratnya ada dua. Syarat li nasbi maf'ul li ajlih. Syarat dinasabkannya maf'ul li ajlih. Syarat yang pertama ittihadu ma'amilihi. Kok ngene sih? Fil waqt. Yang kedua
ittihaduhu ma'amilihi fil fa'il. Maf'ul li ajlih itu dibaca nasab ada syaratnya. Syartun li nasbil maf'ul li ajlih. Syarat dinasobkannya maf'ul li ajlih. Apa syaratnya? Syarat yang pertama, ittihaduhu ma'amilihi fil waqt. Disyaratkan maf'ul li ajlih itu boleh dibaca nasab kalau memang maf'ul li ajlih dengan amilnya itu sama di dalam waktunya. Contoh tadi ya. Qoma Zaidun li ustadhihi. Misalnya. Ibtigha'a barokatihi. Koma ngadeg sapa Zaidun Zaid. Li ustadhihi krono gurune Zaid. Ibtigha'a barokatihi. Krono maf'ul ajlih. Krono ngarep-ngarep ing barokai ustad. Zaid berdiri ketika ada gurunya dengan harapan, dengan alasan mengharapkan berkah gurunya. Koma ini statusnya adalah amil. Ibtigha ini statusnya adalah maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih itu nasab. Yang menasobkan maf'ul li ajlih adalah amil. Amil itu ya fi'il yang ada. Fi'ilnya koma. Ini artinya berdiri. Ini artinya mengharap berkah. Keberadaan maf'ul li ajlih ini ibtigha'a. Maf'ul li ajlih itu dibaca nasab, ibtigha'a ini dibaca nasab. Itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Syarat yang pertama, maf'ul li ajlih ittihad. Maf'ul li ajlih harus sama dengan amilnya di dalam waktu. Maf'ul li ajlih harus sama dengan amilnya di dalam waktu. Dalam contoh ini, mana maf'ul li ajlihnya? Ibtigha. Mana amilnya? Qoma. Maf'ul li ajlih ini dibaca nasab. Syaratnya adalah maf'ul li ajlih mengharap berkah dengan amil yaitu berdiri. Ini sama waktunya. Waktunya sama. Zaid ketika berdiri karena ada gurunya, di saat itu juga Zaid mengharapkan berkah dari guru. Paham ya? Atau dibalik. Zaid pada saat mengharapkan berkah dari gurunya, di saat itu juga Zaid berdiri. Bolak-balik piye wae padha. Di saat Zaid berdiri ketika ada gurunya, di saat itu Zaid mengharapkan berkah. Di waktu di mana Zaid mengharapkan berkah gurunya, di waktu itu Zaid berdiri. Ini berarti amil yaitu koma yang artinya berdiri dengan maf'ul li ajlih yang lafadznya ibtigha artinya mengharap berkah, itu memiliki yang namanya ittihad fil waqt, waktunya sama sehingga memenuhi syarat maf'ul li ajlih dibaca nasab. Syarat yang kedua, wa fa'ili. Syarat maf'ul li ajlih itu dibaca nasab harus sama dengan amilnya di dalam fa'il. Harus sama di dalam fa'il. Ibtigha'a barokatihi itu artinya mengharapkan berkah. Itu maf'ul li ajlih. Amilnya koma artinya berdiri. Syarat yang kedua, maf'ul li ajlih dengan amil itu harus pelakunya sama. Failnya sama. Yang mengharapkan berkah siapa? Zaid. Yang berdiri siapa? Zaid. Sinkron. Yang berdiri Zaid, yang mengharapkan berkah ya Zaid. Yang mengharapkan berkah Zaid, ya yang berdiri Zaid. Ini namanya maf'ul li ajlih dan amil itu ittihad fil fa'il, pelakunya sama. Ketika dua syarat ini terpenuhi,
maka maf'ul li ajla itu dibaca nasab. Ibtigha'a mardati. Ibtigha'a barakati. Pun, fajumlatu syuruti khamsatun. Pada kesimpulannya, ya, pada kesimpulannya, maf'ul li ajla itu ada 5 syarat. Pada kesimpulannya ada 5 syarat. Apa saja 5 syarat itu? Syarat yang pertama, maf'ul li ajla itu harus berupa masdar. Harus berupa masdar. Ini masdar. Syarat pertama. 1, tadi nomor 1. Pada kesimpulannya, maf'ul li ajla itu syaratnya ada 5. Yang pertama, maf'ul li ajla itu harus berupa masdar. Harus berupa masdar. Kalau tidak berupa masdar, namanya bukan maf'ul li ajla. Contoh, ngomongin ini Pak. Ini tak apa sih? Contoh begini. Orang arek ngomong ini. Ji'tuka. Ji'tuka teko sapa ingsun ing sira. Al fulusa krona are fulus. Hah? Aku teko rene iki yo perlune duit rek. Aku datang ke sini nih ya perlunya uang. Dalam contoh ini lafaz al-fulus mau ditarkibi dengan maf'ul li ajlah. Lafaz yang didatangkan untuk menjelaskan alasan pekerjaan. Ini kan artinya datang. Apa alasannya datang? Alasannya datang uang. Maf'ul li ajlah berarti Gus ini Gus. Bukan. Karena maf'ul li ajlah itu harus berupa masdar. Sedangkan dalam contoh ini al-fulus itu bukan masdar. Gak bisa jadi maf'ul li ajlah, gak memenuhi syarat pertama. Apa syarat pertama? Harus berupa masdar. Oke. Syarat yang kedua. Al-qalbi. Ono mana ya? Kudu ngetulis ya al-qalbi. Kau ada naguman bare. Yang kedua, fa kharaja ghairil masdar contohnya. Maka dikecualikan kalau bukan masdar. Kalau bukan masdar fala yajuzu an taqula ji'tu ka as-samna wal asala. Gus ma'lum fa huwa ma'lum. Wasani ayyakuna qalbiyan fa kharaja ghairul qalbi. Hapus lagi rek, napa wis. Srit. Al-masdar. Al-qalbi. Ya. Al-masdar, al-qalbi, al-mubayyin li'illatil fi'li. Sama dengan maf'ul li ajlah. Maf'ul li ajlah itu adalah masdar tadi kan sudah. Masdar. Maka mengecualikan yang bukan masdar. Ini syarat yang nomor 1. Syarat yang kedua, maf'ul li ajlah itu harus masdar qalbi. Yang kedua ini, qalbi. Qalbi itu artinya berbangsa hati. Masdar itu artinya pekerjaan, qalbi itu artinya hati, pekerjaan hati. Contohnya apa? Contohnya kayak tadi itu. Apa tadi contohnya? Qoma Zaidun li ustadzihi ibtigha'a barakatihi. Mana maf'ul ajlahnya? Ibtigha'a barakatihi. Zaid berdiri ketika ada gurunya. Apa maf'ul ajlahnya? Ibtigha'a barakatihi. Karena Zaid mengharapkan berkah dari gurunya. Kata harap ini adalah masdar qalbi. Pekerjaan hati. Pekerjaan hati. Fa kharaja ghairul qalbi. Berbeda halnya ketika masdarnya itu bukan masdar qalbi. Masdar ghairul qalbi. Masdar yang pekerjaan yang bukan pekerjaan hati. Contohnya apa? Contohnya begini. Ja'a Zaidun qira'atan. Ja'a teko sapa Zaidun Zaid. Qira'atan krana arahe maca lil Qur'ani marang Al-Qur'an.
Zaid datang untuk membaca Al-Quran. Apakah bisa Gus contoh ini? Jadi maf'ul li ajli, nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Bukan master ya, master. Qiraah itu master. Qoro ayak qro'u qira'atan. Master. Tapi ini masternya bukan master qalbi. Bukan perilaku hati, tapi perilaku anggota tubuh. Maka dalam contoh ini, qira'atan nggak bisa dibaca nasab sebagai maf'ul li ajli, nggak bisa. Berarti nggak boleh ngomong begini, boleh. Gantian, kasih lam. Ja'a Zaidun li qira'atil Qur'ani. Nggak apa-apa kalau begitu. Apa salahnya? Oh, dikasih lam. Yang nggak boleh kan kalau menjadi maf'ul li ajli. Kalau maknanya mirip maf'ul li ajli, dikasih lam, ya nggak apa-apa. Lam huruf jar. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, wasalis ayyakuna illatan lil fi'lil ladzi qablahu. Syarat yang ketiga, maf'ul li ajli itu harus mubayyin li illatil fi'li. Harus menjelaskan alasan, harus menjadi alasan daripada sebuah pekerjaan. Ibtigha'a barakati. Ini artinya mengharap berkah guru. Ini menjadi alasan daripada pekerjaan koma. Zaid berdiri ketika ada gurunya. Kenapa berdiri? Karena mengharap berkah gurunya. Yes? Berdiri karena mengharap berkah gurunya. Atau dibalik, karena mengharap berkah gurunya, Zaid berdiri ketika ada gurunya. Yang jelas maf'ul li ajli ini harus posisinya menjelaskan terhadap alasan pekerjaan atau fi'il yang ada sebelumnya. Berbeda kasus ketika fakharaja ghairul illah. Berbeda kasus ketika ada masdar, masdarnya qalbi tapi tidak sebagai ilat, tidak sebagai alasan. Orang salah waca kitab ra masuk. Dorob tu dorban, ora usah bahas iki, qalbine tok gak lolos. Ngene lho. Cara sonep sing gawe kitab kudu dikomentari ngono. Loh, wong alim ngono kuwi, fair saja. Dorob tu dorban itu apa yang cacat? Enggak usah syarat ketiga, syarat kedua sudah enggak lolos. Hah? Bukan ngono ya? Hatiku cara besok nyarai ibriti ngono. Oh, iki contohnya mesti gak ngene, ngono lho. Betul. Dorob tu dorban digawe contoh ghairul illah, gak masuk. Warabi ayyakuna musyarikan li'amilihi fi fa'ilihi. Fakharaja ghairul musyariki lahu fi. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat ini. Ittihaduhu ma'amili fil waqt. Yang saya omongkan tadi. Bahwa yang namanya maf'ul li ajli itu harus sama dengan amilnya di dalam waktunya. Ibtigha'a barakatihi, maf'ul li ajli, mengharapkan berkah guru. Koma ini amilnya, berdiri. Zaid berdiri ketika ada gurunya untuk mengharapkan berkah gurunya. Pada waktu Zaid berdiri, pada waktu itu pula Zaid mengharapkan berkah gurunya. Pada saat Zaid mengharapkan berkah gurunya, pada saat itu pula Zaid berdiri. Itu namanya amil dengan maf'ul li ajli, itu waktunya sama. Yang kelima syaratnya, ittihad ma'amilihi fil fa'il. Yang namanya maf'ul li ajli dengan amil itu harus sama di dalam pelaku. Yang berdiri siapa? Zaid. Yang mengharapkan berkah gurunya siapa? Zaid. Yang mengharap berkah gurunya ya Zaid. Yang berdiri ketika ada gurunya juga Zaid. Itu namanya amil dengan maf'ul li ajli, fa'ilnya sama, pelakunya sama. Sudah 5 syarat. Apa contohnya yang enggak sama pelaku sama waktunya? Tak kasih contoh yang enggak sama pelaku sama waktunya. Terasa protes soal qalbi ra qalbi. Ya qalbi tetap kira kayak contoh sing qalbi. Contoh yang secara waktu sih tadi. Apa sih nang wis ghairil musyarik?
Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tahap tuh. Wira lolos tuh contohnya. Ramasuk. Tahap tuh. Al-yauma. Safaran. Ghadan. Tahap tuh. Bersiap-siap. Kawan bersiap-siap. Bahasa keren harus lagi prepare. Prepare. Yes. Safaran. Aku prepare hari ini. Kenapa kok prepare hari ini? Maf'ul ajlenya. Karena mau pergi besok. Pergi. Pergi ini maf'ul ajleh. Prepare ini amil. Aku prepare karena mau pergi. Karena aku mau pergi, aku prepare. Pelakunya sama-sama. Yang prepare ya aku, yang mau pergi ya aku. Sayang yang nggak sama itu waktunya. Prepare-nya sekarang, perginya besok. Ini nggak boleh jadi maf'ul ajleh. Kenapa? Karena maf'ul ajlehnya itu besok, sedangkan al-amil itu sekarang. Ini waktunya ndak sama. Tidak satu waktu. Kok cara ngono gak ngene bahasanya. Di saat aku prepare, di saat itu aku bepergian. Ngono. Di saat aku bepergian, di saat itu aku prepare. Nggak seperti itu. Tapi prepare-nya kemarin, perginya besok. Nah, maka dalam contoh ini nggak boleh jadi maf'ul ajleh karena tidak memenuhi syarat waktu. Atau yang contoh yang nggak memenuhi syarat pelaku. Contohnya apa? Contohnya ini. Ji'tuka mahabbatuka iyaya. Ji'tuka mahabbataka. Mahabbatuka. Wis. Ji'tuka. Aku datang. Mahabbataka. Mahabbah itu masdar. Apa? Ada bingung. Masdar. Mahabbah itu masdar. Ini masdar. Kolbi. Cinta itu kan masdar kolbi, Pak. Mahabbataka, cintamu. Ini dari bahasa Indonesia kan. Ini maf'ul ajleh. Ini amil. Ji'tuka, aku datang padamu. Mahabbataka iyaya, karena cintamu padaku. Ini maf'ul ajleh boleh, Gus? Gak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena maf'ul ajleh, yaitu cinta, itu yang cinta kamu ke saya, tapi yang datang saya ke kamu. Yang datang saya, tapi yang cinta kamu. Nggak gaduh. Mestinya ngomongnya begini, aku datang kepadamu karena rasa cintaku kepadamu. Nah, aku masuk. Tapi lah bahasanya, aku datang kepadamu karena rasa cintamu kepadaku. Iku jenenge gak gelem mengakui perasaan. Gaya sing demen kuno, isin gak pemuni. Gak cocok, Pak. Alasan yang diaturkan dengan pekerjaan yang dilakukannya tidak masuk. Maka dalam contoh ini gak bisa. Paham? Dalam contoh ini tidak sesuai persyaratan. Apa persyaratannya? Pelakunya gak satu. Pelakunya datang itu aku, tapi pelakunya cinta itu emu. Jadinya kumu. Tapi rakumu. Makanya dalam contoh ini nggak boleh dijadikan maf'ul ajleh. Nah kalau nggak jadi maf'ul ajleh berarti nggak boleh ngomong gitu. Boleh. Tapi jangan nasab. Karena kalau nasab itu maf'ul ajleh. Terus gimana? Kasih lam. Lam huruf jar. Yang online-online yang mau screenshot cepat 10 detik. 10 detik yang screenshot cepat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 der. Sudah screenshot. Wahadhihi syurut li jawazin nasbila li wujubihi. Syarat-syarat ini tadi
itu syarat untuk boleh dibaca nasab, bukan syarat untuk wajib nasab. Artinya semua terpenuhi 5 syarat ya, tapi kepingin nggak dibaca nasab. Qoma zaidun libtigha'i barakati. Boleh ya? Boleh. Qoma zaidun li ustadihi libtigha'i barakati. Loh kok kata dia boleh aja. Memenuhi syarat. Tidak wajib tapi boleh. Tapi kalau syaratnya nggak terpenuhi nggak boleh. Nggak boleh. Sudah? Safaron itu masdar kolbi napa? Ora masdar kolbi. Safaron masdar kolbi. Lunga sing lungati nih ya. Itu namanya pergi tanpa kabar, itu yang lungat ini. On